Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini aku dan dari tim media kreatif berada di Danau Lakawar. Jadi kita mau nanya-nanya seputar industri kreatif sama Bang Ya, Rizky selaku dari co-founder dari media kreatif. ya, Perkenalkanlah Bang, nama Bang. ya. Nama saya Rizky Rifani, selaku founder, creative director, dan juga project manager di Meja Kreatif. Gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu itu seputaran industri kreatif di pada saat zaman sekarang ya teman-teman. Jadi kalau kalian nggak tahunya itu mungkin kalian bisa cek aja Instagramnya itu di Meja Kreatif ya Bang. Iya, @Meja Kreatif. Nah, di situ sudah banyak petualangan yang dilalui dari Meja Kreatif dan bertepatan pada minggu ini itu anniversary ke 5 tahun 5 tahun. 5 tahun ya teman-teman. Itu keren sih. Kalau dari semalam itu kalau kata-kata yang dibangun itu dari hingga sampai ke Ya, dari bermula dari sampai hingga. itu yang salut aku ya. Jadi aku mau nanya nih sama Bang Rizky seputaran industri kreatif. Ini kan banyak tuh anak-anak muda yang banyak ngambil desain dan nggak tahu cara ngeyakinin sama orang tua yang mungkin kan apa sih desain itu, banyak orang tua itu nggak tahu karena nggak punya gambaran mungkin ya. Kalau mungkin kita pegawai kayak PNS gitu kan bisa dapat gambaran kan, banyak gitu. Itu gimana sih cara ngatasi itu Bang? Kan banyak juga teman-teman yang lain yang mungkin kita nggak tahu kan sebenarnya arahnya kemana, tapi udah kelihatan tuh hasilnya. Gimana menurut Abang? Jadi kalau di era sekarang tuh memang di zaman sekarang tuh anak muda itu lebih ini mungkin lebih lifestyle-nya ya. Itu pengen mandiri, Oke. pengen punya kreativitas sendiri. Makanya banyak sekarang anak muda yang beralih ke bisa desain grafis, bisa jadi editor, bisa mungkin nangani sosial media, paham di bagian bidang marketing, developer gitu. Bidang-bidang yang seperti itu yang sekarang lagi lebih banyak diminati ya. Kan pasarnya tuh anak-anak muda. Dan banyak anak-anak sekarang ya di usia aku, usia ya mungkin yang masih muda-muda juga, yang juga mulai masuk ke dunia itu gitu. Apalagi dunia desain grafis ya, kita ngomongin desain grafis tadi. Ya, seperti contohnya kalau bahkan ada yang misalnya dia orang tuanya itu dosen. Iya Tapi benar. anaknya ya desain grafis gitu. Iya. Tanpa kita latar belakangnya beda rupanya, anaknya bisa desain. Iya benar. Nah, kalau untuk cara gimana ngatasinya untuk meyakinkan bahwasannya pekerjaan itu layak, Iya. ya kita tunjukkan kemampuan kita gitu kan, bahwasannya setiap pekerjaan yang kita lakukan ternyata berbuah hasil. Misalnya ya ada fee, kita bisa mungkin dan itu kan seiring kita terus berkarya, orang tua kita kan melihat kan, ternyata ada hasilnya. Begitulah pula pengalaman yang aku selama ini terapkan gitu. Misalnya selama 5 tahun ini aku melihat itu memang ada up and down-nya gitu. Ya benar. Ya, pada saat kita lagi kita lagi rugi mungkin di bawah, mungkin orang tua kan melihat kenapa nggak kerja tetap gitu kan. Iya benar. Tapi kalau kita konsisten terus di situ, melihat kita yakin untuk di pekerjaan di bidang itu, nanti lama kelamaan orang tua akan yakin dengan kita gitu. Akan ternyata anak ini ada peluang loh gitu kan. Mungkin bisa jadi pembicara seminar di luar gitu kan, diundang jadi juri ya kan, atau dengan hasilnya sendiri dia bisa beli mungkin alatnya sendiri, mungkin laptop atau kamera gitu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan kan teman-teman. Teknologi sekarang kan Bang pesat gitu kan. Itu kalian tuh harusnya nggak mudah patah semangat gitu ya Bang. Iya. Fight-nya tuh harus benar-benar ditunjukkan. Kayak perjalanan 5 tahun itu nggak mudah buat teman-teman sekalian. Mungkin buat adik-adik yang mungkin lagi merintis hal itu, untuk membuktikan itu kan butuh effort yang besar Bang ya. Iya. Dan emang ada
jiwa lain di dalam situ. Karena kalau itu nggak ada, ya kita mau bangunnya pun susah bang ya. Ya kalau kawan-kawan punya passion di bidang tertentu, tekuni aja gitu. Karena meskipun mungkin itu capek atau mungkin kita lelah, tapi kalau kita enak di situ, Iya. kita gak akan merasa lelah gitu. Bahkan kita senang mengerjakannya gitu kan. Dan hal yang paling aku senangi gini bang, kita digaji tapi dibayar dengan hobi kita itu. Iya. Itu gimana tuh? Nah itu nih nilai bonusnya gitu ya. Udah seneng kita, Heeh, terus dapat uang juga kita, dan hobi kita tersalurkan ya bang. tersalurkan. Itu Jadi kita punya kayak, kalau kita misalnya jenuh dengan mungkin ada berbagai hal, dengan apa yang kita bangun ini kita jadi ada energi gitu loh. Iya. Energi yang terkumpulkan. Enak ya bekerja dengan kawan-kawan di sini. jadi buat teman-teman nggak harus ditekankan ke sisi itunya aja ya, desainnya tuh. Cuma kalian punya ketekunan tersendiri ya gitu ya bang ya. Iya. Itu benar-benar harus ditekuni entah apapun hal itu. Kalau memang kalian pun percaya sama effort yang kalian buat, itu bakal kelihatan tuh hasilnya. Walaupun mungkin agak lama ya Iya, untuk mungkin meyakinkan kecil, itu. tapi kecil itu pasti kan ada perubahan. Iya, sedikit-sedikit pun Sedikit demi ada sedikit. hasil yang kita lihat kan bang. Untuk mendapatkan hal yang besar itu, ya ini ya, aku nih ya sebagai orang yang ikut dari Meja Kreatif tapi bukan tim ofisialnya, itu aku salut gitu. Dari mulai 2000 berapa kita ketemu bang ya? 2015, 2019. 18-19 ya. 2018 itu ketemu, itu masih apa ya, baru banget aku ketemu. Tapi ya udah nyusup gitu ke universitas ya, gitu ya bang ya. Iya. Dan gimana sih bang, yang hal yang ditanyakan tuh, kalau anak-anak sekarang, aku bisa ngedesain ini, cuma aku nggak tahu tuh menentukan range-nya berapa. Diucapkan terima kasih itu kayaknya ada rasa kesel kan kadang gitu, apalagi teman sendiri lah. Kok sebetulnya kalau kalian ya kurang ajar nih. Kalian hargailah teman kalian dengan harga yang tinggi, jangan gitu aja gitu loh. Ya gimana tuh bang ngadapinnya? Ya kalau itu di awal-awal pasti, kalau kita udah bisa punya skill ini, misalnya kita udah bisa desain misalnya ya, kita ingin tes kita tawarkan lah ke orang-orang, mungkin ya dengan kita tawarkan ke orang-orang terdekat dulu lah kan, kawan-kawan, entah saudara, ya kita tawarkan dengan harga yang menurut kita cocok lah gitu ya. Misalnya mungkin kalau saya di awal Justru apa pengalaman dulu ya, misalnya desain sertifikat ya 100.000, sertifikat Gak ada hal desain yang flyer 100.000 ya gitu kan. Tapi lama kelamaan tuh ternyata terpakai juga desain flyer gitu kan. Lama kelamaan ya dinaikkan lah harganya gitu kan. Kan semakin lama kan itu kreativitasnya kan semakin bagus tuh, bakal mungkin desainnya, layoutnya makin bagus. mungkin yang dijawab itu jam terbang ya bang ya? Jam terbangnya bakal makin ini, dan disitulah kita mulai Tahu lah. naikkan harga, tapi ya pelan-pelan. Iya. Sampai suatu saat tuh, pada saat saya belum bangun tim ini kan, saya desain untuk poster infografis itu kuhargai 450.000, dan ada yang oke, deal gitu kan. Loh, harga segini deal loh untuk mahasiswa ya, maksudnya dia untuk masuk tes Mahasiswa akhir loh. mau tes akhir butuh desain poster infografis. Ya udah aku bilang gini konsepnya 400.000, mau nggak? Mau gitu. Wah, ada yang mau beli harga segini. Nah, jadi coba keluar ya, kalau misalnya segan-segan kan kapan ininya kan, tapi ya kita rubah lah mungkin harga kita berapa, cocoknya lah. Ketika orang sudah mulai merasa appreciate dengan karya kita, baru di situ kita bisa mulai terus naikkan harganya, Itu yang susah kemampuan ya? kita itu gitu. Itu yang susah untuk nge-branding diri kita benar-benar tuh bisa dihargai orang lain tuh susah memang. Kita sampai nominal yang segitu di kalangan mahasiswa ya bisa diterima. Jadi kita jangan turunkan kualitas kita ya bang. Iya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini kan Yakin aja sih. gimana ya? 2019 tuh kan kita kena bencana tuh kan. Sampai 2020 ini masih ada itu kasus yang mulai menurun lah. Dan menghadapi itu kan ada nge-branding sifatnya UMKM, usaha, dan mungkin video-video iklan ya. Kalau kita lihat bisa sama-sama. Itu gimana bang menangani itu
dan mengasah mental ya aku. Ketika pandemi ya. Iya, pada saat pandemi. 2020 tuh kan, 2020 bulan Maret tuh mulai gejolak kan. Iya, iya. Nah di situ memang kan ya mungkin di awal tuh aku bangun usaha mungkin masih belum terlalu proper gitu, misalnya belum punya office, masih proyekan aja gitu kan, masih tergantung sama satu orang. Mungkin aku kan hire desainer grafis satu orang, ya tergantung dengan dia gitu. Tapi ketika ada pandemi ini kita jadinya kita kayak flashback gitu kan. Aku flashback, project mulai berkurang gitu. Terus kita cuma tinggal nangani satu project sampai bulan Juni kan. Dari Maret sampai Juni tuh banyak tuh kegiatan-kegiatan yang mungkin beda dari yang lain yang kita buat. Mulai dari kayak kemarin kaos berkarya dari rumah. Oh iya benar. Itu kan kita buat kompetisi tuh. Iya. Online itu kita buat ini loh, kasih hadiah juara 1, juara 2, juara 3. Tujuannya untuk naikkan lagi ininya, awareness kita kan. Dan skalanya itu lebih besar Bang. Nah, iya itu nasional, dan yang ikut lomba itu kan hampir 400-an peserta Itu gitu. yang udah diseleksi ya, tapi catat ya. Dan kita seleksi sampai 10 karya terbaik, sampai dapat 3 karya terbaik, dan itu kita buat YouTube-nya, ada di YouTube kita. Mulai dari situ lah, itu awal. Kemudian sampai bulan Juni itulah kita mulai ngumpul lagi. Ketika kondisi sudah mulai agak mereda, kita kumpul lagi dan kita berdiskusi lagi gitu kan. Ini gimana nih, apa solusinya? Pada saat ada pandemi tadi udah dibilangi sama Bang Rizky, itu kita tahu tuh tahap-tahapannya yang harus dihadapi, mungkin mulai dari bulan Juni ya Bang ya, bulan Maret sampai ke Juni, itu untuk ngasah benar-benar memperbaiki lagi Bang ya. Dan itu semisalnya itu nggak bisa dan kita nggak introspeksi lagi, itu nggak akan sampai ke titik ini Bang ya. Iya. Nah, jadi buat teman-teman udah cukup matang untuk di bidang itu, kalian tekuni aja. Dan buat teman-teman semua, ini bicara passion tuh memang nggak mudah Bang ya. Butuh keyakinan, effort, dan kalian tuh apa sih, memang yakin atau enggak gitu di dalam situ. Kalau memang kalian punya keteguhan yang kuat, dalami aja. Jadi ini tahun kelima yang udah dilewati dari tim Meja Kreatif. Aku salut lah untuk tahun ke ini, dan kita lagi liburan di Laukawar ya Bang ya. Laukawar. Tepatnya itu di Karo. Iya. Tetap masih di Sumatera Utara. Dan yang aku paling bangga itu mungkin salah satunya udah sampai ke pulau mana itu Bang? Gorontalo. Ke Gorontalo Kemarin workshop. Itu aku appreciate juga, itu butuh effort yang besar. Dan kemarin tuh dapat project yang besar juga Bang ya, terakhir kemarin ini ya. Iya, dari Universitas Pancabudi. Ya, kita bertahap-tahap dapat project terus lah, ya kan. Orang mulai kayak ada Meja Kreatif nih, desainnya bagus, cobalah kerjasama. Dan fokus sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menjaga klien dengan baik, menjaga komunikasi lancar, kemudian menjaga manajemen project itu dengan baik. Itu yang jadi tahap prioritas kita sekarang. Oke. Kalau kita bisa menjaga klien, kan kita kan projectnya itu kan business to business gitu kan. Jadi kita harus benar-benar menjaga, kita harus buat klien itu nyaman lah ya. Itu keren yang menjadi nilai salah tekanan satu lah. nilai yang ininya sih, karena kita kan berinteraksi dengan manusia. Karena kalau kita tidak menghargai dia sebagai klien kita, dan klien itu pun juga harus menghargai kita. Jadi kita harus memberi feedback gitu kok. Dia tahu apa yang kita kerjakan, kita juga tahu apa yang dia butuhkan. Nah, jadi kita bisa sama-sama bekerja sama. Dengan kalau kayak gitu, kita cara bekerja samanya, klien itu tidak akan segan-segan, dan kita pun juga tidak ada segan-segannya kan. Kerjasama insya Allah berlanjut terus. Itu yang sekarang kita coba jaga gitu. Keren Bang. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih sama Bang. Siap. Udah share ke teman-teman. Jadi gimana Bang kesimpulannya, mungkin buat yang secara overall ya, yang dari kita pertanyakan tadi, gimana sih saran Abang buat yang mungkin lagi turun lah, lagi down. Jadi mungkin bagi yang punya passion, punya minat di bidang tertentu, coba dalami dulu bidangnya. Coba didalami, coba apakah
ada keuntungannya di situ gitu kan. Kalau memang pengen fokus bener-bener di situ, sudah dapat titiknya, langsung jalankan, langsung mulai planningnya, langsung mau buat bangun Sikat aja. studio atau mau dapat proyekan sendiri dulu. Fokuslah mau yang mana gitu kan. Apalagi di era sekarang kan online, ya kita bisa dapat proyek dari mana aja gitu. Apalagi Dapatkan poinnya, cari, dalami, udah tekunilah gitu. Itu aja sih. keren, Saran. keren. Aku jujur suka. Secara ini aku ya, secara nggak langsung kita tahu ya, kreativitas itu sifatnya menular. Kalau kalian rasa itu benar, kalian pasti merasakan kalau teman-teman kalian tuh circle-nya bagus untuk bangun keyakinan kalian untuk mengembangkan itu ya. Iya, Itu penting tuh. Itu circle yang harus kalian kembangkan itu. Karena passion kalian dan teman-teman kalian yang kalian bangun itu, apalagi tujuannya Sama. sama, itu bakal tercipta satu hal yang nggak kita duga-duga ya bang. Iya, iya. Jadi gitu aja, jangan lupa kalian tetap semangat, dan apapun itu untuk orang tua kalian buktikan aja, dan sedikit atau banyak tetap kalian harus syukuri. Iya. Terima kasih buat semuanya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bang, seru juga.